Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatih fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik para wali santri, para jamaah dan para santri, kita coba pada pagi hari ini mengaji surat Al-A'raf ayat 158 sebagai pijakan kita untuk menemukan dan membenarkan bahwa memantapkan hati siapakah sebenarnya Nabi besar Muhammad SAW, apa tugasnya, dan kenapa Nabi Muhammad menyatakan ini Rasulullah. Nah, ini penting karena mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang keluar, menyimpang, meninggalkan Rasul, fama arsalnaka, maka tidaklah Allah mengutus kamu Muhammad alaihim hafidho, tidak mengutus kepada mereka yang meninggalkannya, yang menyimpang dari ajaran Nabi, yang cuek, cara Jawa ini sing melengos, dan Nabi tidak mau dan tidak ditugaskan untuk memelihara dan menjaganya. Maka kita ini konsekuensinya kalau taat kepada Nabi besar Muhammad SAW itu berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ kita akan dapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau sebagai hafidh yang menjaga, yang memelihara kita. Para jamaah rahmati Allah, ngaji di pondok jangan hanya dimaknai belajar ilmu bahasa Arab. Ya. Harus difahami bahwa ini belajar bahasa Al-Quran. Karena menguasai Al-Quran, memahami Al-Quran, itu bukan urusan tentang ilmu. Ini bukan masalah diilmoni, tapi harus diimani.
Bukan hanya diimani tapi harus diyakini bahwa tidak ada harta yang paling mahal di dunia ini lebih dari Al-Quran. Walaqad atainaka sab'a minal mathani. Sungguh Allah itu mendatangkan kepadamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Ulama tafsir menganggap itu adalah surat Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Kita kalau sholat subuh suratnya adalah Al-Fatihah. Ini rukun ini. Zuhur, asar, maghrib semua sholat harus Al-Fatihah, kan diulang-ulang. Kemudian diulangi lagi wa Qur'anal azim. Jadi yang diulang lagi wal Qur'anal azim. Kemudian Al-Qur'an yang azim, yang agung. La tamuddanna ainaika ma mata'na. Kamu jangan fokus atau lebih fokus terhadap urusan-urusan yang kesenangan sesaat. Itu enggak ada bandingnya. Jadi Al-Quran ketika disandingkan dengan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah, itu enggak ada bandingnya. Bukan ukurannya, enggak sebanding. Enggak ada apa-apanya itu. Itu hanya kesenangan sesaat. Maka Al-Quran ini bukan kesenangan sesaat. Al-Quran ini adalah kesenangan yang akan membawa kita bahagia, senang dan tenang, bukan hanya sekarang tapi besok di akhir yang akan datang. Nah, pendekatan ini hanya pendekatan iman. Kemudian kita kaji menggunakan logika kita sehingga kita tidak ada keraguan lagi. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, di pondok pesantren itu jangan hanya dianggap belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, tapi belajar bahasa Arab ini karena merupakan alat untuk memahami Al-Quran. Jadi santri-santri hadir di pondok niatnya adalah untuk memuliakan Al-Quran sebagai wujud keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu diimani. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi. Baru wal nabiyyin. Ada wal kitabinya. Orang bertakwa, orang beriman itu harus iman kepada kitab. Kita tahu tentang Allah, sifat-sifatnya, namanya, itu dari Al-Quran. Kita tahu tentang tugas malaikat itu dari Al-Quran. Kita kenal siapa Nabi besar Muhammad SAW itu dari Al-Quran. Kita tahu tentang informasi hari akhir besok ya dari Al-Quran. Kita tahu tentang fenomena dunia dulu, sekarang dan yang akan datang. Diisi apa, bagaimana, hitam putihnya, semua ada dalam Al-Quran. Walaupun itu eksplisit maupun implisit, secara terang, jelas maupun tersembunyi. Contoh misalnya, Pak, ada ijma', ada qiyas. Al-Quran itu dikumpulkan, kemudian disusun mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Itu keputusan ijma'. Zaman para sahabat, ijma'. Padahal gak ada perintah kumpulkan, terus kamu susun, urutannya gak ada. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan kata iqra. Iqra itu maknanya kumpulkanlah. Bukan hanya membaca. Membaca itu kan kumpulan huruf, kumpulan kata. Jadi membaca. Dengan kata itu aja sudah lahir. Oh, kalau gitu kita kumpulkan. Itu bahasa hebatnya bahasa Al-Quran. Fussilat ayatuhu. Bahwa Al-Quran itu tersusun rapi. Al-Quran sendiri yang mengucapkan itu. Maka kemudian hadir para sahabat waktu itu, sekarang para ulama, kemudian tersusun. Nah itu kekuatan hidayah. Dan bagaimana Allah menjaganya. Akhirnya Al-Quran itu adalah mu'jizat. Bapak Ibu yakin kalau Nabi Musa itu punya mukjizat, tongkatnya bisa jadi ulat? Yakin? Pernah tahu? Gak pernah ya? Gak pernah tahu tak? Tapi yakin? Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati. Yakin? Pernah tahu? Pernah tahu? Nabi Ibrahim itu dibakar, tapi kemudian apinya menjadi dingin. Pernah tahu? Yakin? Tapi nggak tahu. Nggak tahu kan? Oke. Nabi Ismail yang katanya kemudian sembelih terus diganti kambing. Dalam riwayat itu disampaikan, dalam sejarah disampaikan. Yakin? Pernah tahu? Nggak pernah tahu kok yakin? Ya. Al-Quran itu mukjizat, yakin? Tahu? Loh, Al-Qurannya tahu nggak ini? Inilah Al-Quran ini kan ada ini. Kalau tadi kan nggak tahu, nggak melihat. Ini Al-Qurannya ada ini. Tahu ya? Tahu ya? Kalau ada Al-Quran tahu ya? Nah, dipegang Qurannya. Ada yang menandingi? Ada yang menandingi? Ada yang mengoreksi? Ada yang menyalahkan? Dan ada yang bisa membetulkan? Ada yang melengkapi? Ada yang bisa mengurangi? Ada? Enggak ada? Yakin? Nah, ini mantap ini. Yang enggak tahu aja sampean yakin, apalagi yang tahu ini. Sampai hari ini ada enggak yang bisa menandingi dan membatalkan serta menantang Quran secara nyata, bisa menyusun sama atau mirip kekuatannya, redaksinya, keindahannya, isinya, sejarah-sejarahnya, runtut dan urut, penuh makna, padat lafal, padat makna, luas dipahaminya? Ada dan tidak akan pernah ada. Yakin itu mukjizat? Yakin? Diimani? Tahu? Dilihat? Ada nggak ada kabar berita ini ada Quran tandingan gitu? Ini ada riset, ada penelitian membatalkan Al-Quran, ada? Nggak ada? Nggak ada. Itulah yang dipelajari anak-anak dalam rangka mempelajari isi kandungan Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Kalau Al-Quran yang sudah pasti dilihat sampai sekarang, sejak lahirnya Nabi sampai sekarang, nggak ada yang mampu menandingi. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita pertanyakan? Nggih. Nabi Adam dengan kun fayakun, yakin? Tahu sendiri? Ini nyata, Pak. Qur'annya ada, nyata, didiskusikan tiap hari, dilafalkan, diucapkan, disampaikan sebagai nasihat, disampaikan sebagai dalil, digali isinya sebagai isi hukum, digali isinya sebagai akhlak, digali isinya sebagai akidah, semua diambil manfaatnya, dihafalkan,
dibuat MTQ, ada yang menghafalkan bolak-balik. Semua orang jadi kagum, hafal 30 juz dalam waktu 2 tahun. Ada yang hafal masih usia 7 tahun, ada yang usia 10 tahun. Hafal dengan maknanya, hafal dibaca dari belakang, dibuka di tengah langsung bisa, luar biasa. Apa ada kitab seperti itu yang dihafalkan seperti Al-Quran? Ada nggak orang yang hafal kitab-kitabnya seperti hafal Quran dari awal sampai akhir? Dibuat semaan, dibuat tadarusan. Nyata? Nyata? Yakin? Bulat? Oke. Pondok pesantren ini dalam rangka mengajak anak-anak untuk mempelajari hal yang pasti tidak ada tandingannya. Kalau mobil ada tandingannya, rumah ada tandingannya, sawah ada tandingannya, perempuan cantik ada tandingannya. Oh, cantikan ini masih ada. Oh, kalau ini cantik, kalau ini manis. Oh, ini gagah, tapi hatinya lembut. Ini hatinya keras, tapi orangnya ganteng. Masih ada cacatnya, masih ada. Ini adalah produk tanpa cacat, sangat sempurna. Yakin? Nah, itulah yang dipelajari anak-anak di pondok pesantren. Jadi putra putri bapak ibu belajar itu nahu sorof yang diucapkan, balaghah yang diucapkan, mantik itu termasuk usul fikih adalah mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Sayangnya belum selesai, kadang-kadang berhenti. Jadi nggak ketemu sarinya, nggak ketemu intinya, udah pergi. Sehingga ditanya, apa hasil mondok kok ngono? Kau hasilnya kurang ketemu ya. Apa hasilmu nagih utang? Wong belum sampai rumahnya. Apa hasilnya nagih utang? Wong sampai rumahnya belum ketemu orangnya. Apa hasilnya nagih utang? Ketemu orangnya belum mengucapkan. Orangnya keburu-buru. Ya nggak ada hasilnya, Pak. Hasilnya tahu rumahnya gitu. Sama dengan kita belajar Al-Quran, hanya dilihat, hanya dibaca, belum tahu isinya. Nah, ini salah satu ayat menyampaikan begini. Kul ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Hei manusia semua. Hei semua manusia. Nabi mengatakan, ini Rasulullah, saya ini adalah Rasul, utusan Allah. Ilaikum jami'ah, untuk kamu semua. Semua ini umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi identitas Nabi diucapkan oleh Nabi sendiri, saya adalah Rasul. Pernyataan ini ya dilawan dulu sampai sekarang. Ada yang nggak percaya, ada yang masih ngolok-ngolok. Bukan hanya dulu, ya sampai sekarang. Ada yang mengejek, bukan hanya dulu, ya sampai sekarang. Ada yang melintir-melintir dari dulu, ya sampai sekarang. Ini Rasul. Ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti syahadatnya adalah kesaksian atas kerasulan Nabi. Kesaksian atas kerasulan Nabi. Nabi itu seorang rasul yang membawa ajarannya dari Allah. Kelanjutan ayat itu yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Setelah Nabi mengucapkan saya Rasulullah,
kemudian mengucapkan lagi bahwa Allah itu pemilik langit dan bumi. Sama dengan mengucapkan bahwa saya ini diutus oleh Allah. Yang mengutus saya ini pemilik langit dan bumi. Dan Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Jadi sandaran Nabi kepada Allah, saya adalah Rasul yang dituju oleh Allah. Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Kalau pemilik langit dan bumi itu mengusut Rasul, sementara Rasulullah SAW itu menerima risalah, risalah itu adalah wahyu, wahyu itu adalah Al-Quran, kan gitu urutannya Bu ya. Wahyunya adalah Al-Quran. Maka kita kalau ingin menghargai, menghormati, meyakini, membuktikan keimanan kita bahwa pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pemelihara dan penjaganya adalah Allah SWT, harus mengikuti Rasul. Dan Rasul mengucapkannya, mendidik kita, ajarannya, nasihatnya adalah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Allah itu yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan, yang mencabut nyawa, yang memisahkan jasmani dan rohani itu Allah. Dan yang menggenggam nyawa di dalam tubuh kita ini ya Allah. Yakin? Pasti? Nah, sementara Allah memberikan katalog kunci kehidupan, pedoman kehidupan. Pedoman kehidupannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu mau'izatum mir rabbikum. Satu huruf Quran saja itu mukjizat. Satu huruf. Ini kita lihat qaf gitu aja. Ketika dibaca kul 2 huruf itu adalah mukjizat. Satu kata mukjizat, apalagi apa itu mukjizat? Punya kekuatan yang bisa mengalahkan. Mengalahkan apa saja yang mengganggu dalam diri kita, baik di dalam maupun di luar. Bisa jadi ketika kita membaca kul ya ayyuhan nas belum selesai, kita bisa dapat hidayah gara-gara satu huruf aja. Satu huruf aja mukjizat, apalagi satu kata. Satu kata mukjizat, apalagi satu kalimat, apalagi satu juz, apalagi 30 juz. Itu mukjizat. Tadi kan sudah yakin toh, nggak ada yang menandingi toh. Nah, kalau itu mukjizat dan mukjizat itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita tahu sendiri akhirnya. Kalau Nabi Musa tadi kan kita nggak tahu, hanya dapat kabar. Kalau ini nyata, ini Qur'annya ada. Coba kita balik, apa betul alladzi lahu mulkus samawati wal ard? Apa betul bahwa Allah itu pemilik langit dan bumi? Ya kalau kita mengatakan tidak betul, ya cari Tuhan lain. Carikan coba yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Kan sama dengan begitu Pak. Berlomba-lombalah mereka untuk menciptakan Tuhan-Tuhan baru, untuk menandingi alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Apa betul tidak ada sesembahan kecuali Dia? Dan apa betul yang menghidupkan, yang mematikan Dia? Ya mari kita pikirkan bersama. Coba kalau di bumi ada 2 Tuhan,
Tuhannya ada dua misalnya. Seandainya di bumi ini ada dua Tuhan. Yang satu berkehendak matahari terbit dari timur, yang satu berkehendak matahari terbit dari selatan. Tabrakan tekan tengah-tengah ini. Ya. Yang satu ibu berangkat ke sini, yang satu ingin berangkat ke selatan. Yang satu ingin matahari, bulan, bumi. Biasanya bulan mengitari bumi, sekarang dibalik oleh Tuhan yang satunya. Bumi mengitari bulan. Tabrakan. Jadi rusak enggak? Rusak. Ini sering saya ucapkan nih. Kita ini terbuat dari air. Ya Bu ya. Namanya sperma dan sel telur. Kok bisa ketawa? Asalnya air, kok bisa tersinggung? Kok ada air marah-marah? Kok ada air dendam? Asalnya air. Terus kemudian berproses 9 bulan di dalam perut. Bahannya sama, prosesnya sama, waktunya sama, keluarnya sama. Masa Tuhannya beda? Deal? Bisa diterima? Mesti Tuhannya nggak mungkin beda. Ada pelok, tahu pelok? Kering, mati, dijemur, ditaruh, tumbuh, hidup. Siapa yang menghidupkan? Sinten sing ngecat Lombok? Siapa yang ngecat Lombok itu? Hijau jadi kuning. Terus siapa yang ngecat pepaya itu? Hijau jadi kuning. Coba ibu ukur berapa mili atau berapa senti per hari kuku kita panjang. Bisa nggak? Jam berapa itu panjangnya? Nggak bisa. Wong kita melihat mata kita sendiri tidak bisa kok. Katanya mata itu untuk melihat. Coba mata kita melihat mata kita sendiri. Nggak bisa. Yuhyi wa yumit. Kalau sudah yakin begini, nah kalau sudah yakin, fa'aminu, maka berimanlah billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini nggak berhenti di sini Bapak Ibu. Berimannya jangan berhenti hanya berimanlah kepada Rasul dan Allah dan Rasulnya. Jangan hanya berhenti di situ. Ya. Kata kuncinya an-nabiyil ummi. Nabi itu ummi. Maksudnya adalah apa yang diucapkan Nabi itu bukan hasil rekayasa pikirannya. Bukan dari keinginannya. Kosong Nabi itu, tidak punya keinginan apa-apa. Semua yang diucapkan adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua itu dari Allah. Semuanya adalah wahyu. Jadi teksnya itu adalah Al-Quran. Kenyataan prakteknya Al-Quran seperti apa? Ya sikap pribadinya Quran itu ya Nabi Muhammad SAW. Nurun wa kitabun mubin. Nurun dan kitab. Nur itu Muhammad, kitab itu adalah teksnya. Ini teksnya, itu nyatanya. Karena sifat dan sikap karakter Nabi adalah Al-Qur'an, karena khuluquhul Quran. Itu yang dimaksud alladzi atau an-nabiyil ummi. Alladzi yu'minu. Yang Nabi itu sendiri beriman kepada Allah. Wa kalimatih.
Jadi apa yang diterimanya itu diimani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintah wattabi'uhu, wattabi'uhu. Maka kemudian kita disuruh mengikuti Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita dapat hidayah, ikut Nabi, ikuti Nabi. Karena kita ikuti Nabi, maka yang diikuti adalah risalahnya. Karena risalahnya adalah Al-Quran, maka kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman hidup, maka kita harus tahu isinya. Apa saja isi Quran itu ada 3 kata kuncinya. Teorinya ini pembagiannya. 1 isi akidah, 2 isi hukum syariat-syariat, yang ketiga isi akhlak. Ini kata kunci aja. Contoh, ini kan bulan Muharram, ya. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata inna iddatas syuhur, coba dibukain. Surat apa itu? Ada yang bantu ini? Ayo. Nah. Ini untuk ibu-ibu dan untuk santri dan jamaah, ya. Coba Pak, ini Bu, ayat ini ada kata inna. Ini maknanya sungguh, untuk menegaskan dan memastikan. Kalimat setelahnya ini mengandung kepastian, bahwa kalimat setelahnya itu tidak ada keraguan. 1, iddatah syuhur, bilangan, hitungan tahun atau 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah mengatakan kata bilangan, padahal matematika belum ada. Sudah mengatakan bilangan atau hitungan, padahal belum ada rumus fisika, belum ada ilmu antropologi, belum ada ilmu geografi. Syuhur itu kan bulan. Nah ini bulan. Bulan mengitari matahari. Dalam 1 tahun 360 hari. Kok bisa kemudian ini dibagi jadi 12? Teliti enggak? Bisa enggak 1 tahun itu jangan 12 bulan, 10 atau 9 aja? Iddah menunjukkan Allah pemiliknya, Allah penciptanya. Kalau begitu dari sini anak-anak butuh belajar antropologi enggak? Astronomi enggak? Butuh belajar ilmu geografi enggak? Butuh belajar ilmu fisika enggak? Butuh belajar ilmu kimia enggak? Karena ini ada kimianya ini, H2O, ada oksigen dan kimia. Nggih. Sehingga ketika belajar Al-Qur'an tidak hanya belajar nahwu shorof, kata iddah saja menunjukkan dituntut kita belajar fisika, dituntut kita belajar kimia, dituntut kita belajar astronomi, dituntut kita belajar tentang peredaran bulan, dituntut kita belajar matematika. Siapa yang menciptakan? Indallah, indah, dari Allah, di sisi Allah, dari dalam. Berarti pencipta, Allah yang menciptakan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, peredaran bulannya itu 1 tahun 12 bulan. Sempurna enggak? Kok bulan hitungannya? Kok bisa ada
1 bulan 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Gimana cara ngitungnya itu? Manusia itu hanya menemukan, bukan menciptakan. Menemukan yang diteliti ini. Oh, ditemukan ternyata ada 1 bulan itu 28, 29, 30, 31. Jadi ketika belajar Al-Quran, Bapak Ibu santri-santri, jadi Ibu jangan berpikir, engkau mulai cuma mimpin tahlil, mimpin sholawatan. Bukan, ini jadi ilmuwan. Ini pentingnya belajar bahasa dari kata ini. Kalau kita sadar, jadi anak-anak boleh jurusan astronomi, boleh di jurusan matematika fisika, hanya 1 bidang aja ini Mas Yan. Jadi belajar Quran menuntut kita mengerti semua bidang ilmu. Coba bayangkan. Sementara kita diejek, atilah apa mondok? Paling maca iku ae. Terus ya apa kan gak iso kok dadi pegawai, gak iso dadi. Kata siapa? Cuman kita nggak menggali isinya. Karena selama ini kita hanya membaca, tidak menggali isi. Itsna asyara syahra. Ini kan 12. 12 itu kan angka. Jadi Al-Quran sudah bicara angka, sudah bicara matematika. Sebelum ada ahli matematika. Fi kitabillah. Sudah mengatakan kitab padahal kitabnya belum ada. Masih dihafalkan, belum tercetak. Sakti enggak berarti? Mukjizat enggak? Coba. Nyata kan? Kalau membuat kitab, buku, itu biasanya ada pengantar, ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Ya Bu ya? Coba lihat Al-Quran susunannya. Pendahuluannya apa? Al-Fatihah, ringkas. Pendahuluan itu apa isinya? Pendahuluan itu meringkas seluruh isi Al-Fatihah isi. Ada uraian isi, ada kesimpulan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Itu kesimpulan dari itu. Kesimpulan dari semua yang dibaca di awal di Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin. Kesimpulan. Siapa yang menyusun ini? Profesor kan? Kuliahnya di mana? Kok rapi begini? Nah itu. Fi kitabillah. Makanya anak kuliah disuruh bikin jurnal, disuruh bikin skripsi, disuruh bikin proposal, disuruh bikin disertasi, disuruh bikin tesis, tugas akhir, kepiawaian dan keterampilan menulis. Nah, Al-Quran itu mengajar kita menulis. Fi kitabillah. Udah ada. Jadi santri itu harus latihan menulis. Karena pendidikan Al-Quran membuat kitab. Makanya ulama-ulama dulu memproduksi banyak kitab. Itu dilihat dari kata kitab aja. Dokumen penting itu adalah kitab. Makanya ada ilmu khusus naskah. Ilmu tentang naskah. Filologi. Ilmu yang mempelajari tentang naskah. Dipelajari di naskahnya. Nah ini kan melawan semua kaum intelektual. Sebelum kamu bicara hitungan, aku bicara hitungan. Sebelum kamu bicara peredaran bulan, aku bicara peredaran bulan. Sebelum kamu bicara matematika, aku bicara matematika. Sebelum ada karya-karya tulis, aku sudah bicara karya tulis. Coba, luar biasa enggak? Sehingga santri itu harus jadi ilmuwan. Tahlilan ya, sholawatan ya, semaan ya,
Tapi jangan lupa, tidak berhenti di situ. Santri itu harus jadi ilmuwan. Jadi mondok itu bukan hanya disuruh menghafal Quran saja, tapi disuruh memahami kemudian mempraktekkannya. Coba bayangkan seorang astronom kemudian ahli Quran. Wah, coba bayangkan. Seorang filosof tapi hafal Quran dan ngerti maknanya. Seorang ahli fisikawan, dia itu menguasai isi kandungan Al-Quran. Coba bayangkan. Seorang ahli kimia, dia menguasai Al-Quran. Kalau sejak kecil anak-anak dikasih tahu seperti ini, lalu menginspirasi, belajar Qurannya selesai, terus jadi ilmuwan, luar biasa. Dalani melarat angel kayak ini. Ini lebih rumit dari bahasa lain, termasuk bahasa Inggris. Sayang kita ini kan terlambat memahami ini, Bu. Setelah tahu, ya coba aku cilik mana ya, yang melungsungi tidak apa-apa. Coba kita ini Pak, jenengan kali kalau sakit melungsungi, sadar, kira-kira belajar malih nih mulai cilik, gitu. Erroneus dewasa ya. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kemudian, nah ini bersamaan dengan pembentukan 12 bulan itu bersamaan dengan dibentuknya langit dan bumi. Bersamaan. Allah menciptakan langit dan bumi itu sekaligus bulannya 12. Terlalu sempurna untuk tidak dianggap Tuhan. Mesti salah, mesti itu Tuhan yang buat. Nah, di dalamnya itu ada 4 bulan suci. Apa itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, nanti apa isinya itu disebut bulan suci. Yang terpenting adalah saya ingin sampaikan tentang bulan suci nanti ini. Nah, ini adzalika dinul qayyim. Ini loh agama yang lurus. Jadi Allah ingin menyampaikan agama yang lurus itu. Islam adalah agama yang lurus, yang disampaikan fakta dulu. Nih, faktanya. Fakta langit dan bumi. Fakta bulan 12. Fakta hitungan. Nah, itu loh. Di Islam itu ada yang begini. Menyampaikan ini, gitu loh maksudnya, Bu. Islam itu menyampaikan tentang bulan dihitung. Menyampaikan matematika. Ya fisika juga, ya ikut dinul qayyim. Bukan hanya kegiatan pengajian begini aja. Bukan hanya mauludan, bukan hanya muharraman, bukan itu. Loh, ini loh. Pelajari, berisi ilmu yang luar biasa banyaknya. Dzalika dinul qayyim. Ya. Itu bekal bahwa putra-putri Bapak Ibu di sini dilatih untuk memahami banyak ilmu berbasis Quran. Ya memang berat, angel, nggak bisa sulapan setahun langsung bisa, nggak mungkin. Rumusnya bahasa Arab itu luar biasa rumitnya, Pak. Nah, tapi kalau itu anak-anak sudah sekelas Alia, asalkan nggak berhenti ya, Bu ya, terus belajar filsafat, belajar, waduh, pangling jenengan. Nggak ada habisnya, Pak, kalau berbasis Quran. Makanya saya anak-anak itu saya latih terus menyampaikan isi kandungan Al-Quran terus. Ya, kuncinya kalau anak sudah menguasai ilmu usul fikih, ya Pak, kalau sudah menguasai ilmu usul fikih itu berarti sudah menguasai teori tafsir. Kalau sudah menguasai teori tafsir, sudah menguasai teorinya tafsir, syarah hadis atau tafsir hadis itu sudah mulai mendapatkan buahnya.
sarinya Al-Quran. Tek, udah mau jurusan apa saja selesai dah Bu. Selesai dah, insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu kursusnya wali santri, kalau anak-anaknya putra-putranya belum selesai teori tafsir, teori usul fikih, teori syarah hadis, itu belum selesai berarti. Jangan diambil dulu. Kapan selesainya? Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Kok lama? Yang lama itu yang malas, gak pernah ngaji. Walaupun 10 tahun kalau tidur terus ya gak bisa. Nah setelah ini dapat, lulus aliyah, ambil jurusan apa saja terserah jenengan. Nah saya hanya ingin mengantarkan anak-anak itu punya bekal ini. Saya mau ngambil jurusan tafsir Quran, bagus. Berarti linier namanya. Quran terus dilanjutkan. Saya mau ngambil jurusan tafsir hadis, ya lanjut, tidak apa-apa wis. Saya mau jurusan psikologi, gak apa-apa, ada kaitannya dengan Quran ini. Saya mau ambil jurusan biologi, gak apa-apa, Qurannya sudah mapan soalnya. Nah ini biasanya setelah ambil jurusan lain, Qurannya ditinggal, lah itu yang jadi soal. Jadi ilmunya nggak berbasis lupa sudah. Ini bukan ilmu godak-gatik ini. Nyata. Ibu lihat itu. Terjemahnya itu sesungguhnya bilangan. Kok ada kata bilangan di Al-Quran itu? Nah, saya terima nggih? Ya baik, mudah-mudahan karena tadi dimulainya agak siang dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya sampaikan, semoga anak-anak santri belajar ilmu Qur'annya sungguh-sungguh, tekun, kuat, tangguh, dan ibu-ibu jangan gampang terpengaruh ombak besar maupun ombak kecil. Ombak besarnya gini, seret rezeki mampet, itu ombak besar itu. Ombak kecilnya ini dibayarkan sana dulu apa dibayarkan sini ya? Memang yang paling berat ini bedanya ini dengan ini tahu teman. Kalau gini narik ini wiritan, kalau gini duit. Yang berat ini. Doakan. Saya minta doa ini, Bapak Ibu. Saya ini diminta oleh beberapa kiai untuk menyeleksi santri itu jangan banyak-banyak, biar jadi semua. Kalau terlalu banyak nggak fokus, yang diurusi terlalu banyak. Jadi sekian ini sudah cukup dah. Selain memang tempatnya, ya yang pertama itu. Yang kedua, pondok di Kalibaru sudah mulai jalan, walaupun belum nginap. Ya, jadi sedikit, tapi di beberapa tempat. Tujuannya apa? Ini laboratoriumnya santri. Santri yang sudah bisa nahwu sorof, saya kirim ke Kalibaru seminggu ngajar di sana. Ngajarnya 2, ngajar santri anak-anak sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Ngaji itu praktikum. Jadi itu laboratoriumnya anak-anak. Nanti ini ada yang berangkat ini. Yang berangkat nanti siapa? Coba berdiri yang berangkat nanti. Gatan, terus siapa lagi? Adam, siapa lagi? Yang perempuan siapa? Dinda sama satunya. Satunya lagi. Ya, ini nanti berangkat tuh ke sana. Terus yang di Jember ada 3 yang mukim di pondok Adikro 3 itu. Akil, Raffi sama Anam dibantu oleh 9 alumni yang ada di Jember. Itu ngajar. Ibu tahu nggak hebatnya ngajar itu? Karena yang diajari dan yang ngajari itu materinya adalah ngajar pemahaman Quran.
Allah kira-kira senang nggak? Senang nggak? Insya Allah jalan hidupnya akan dituntun oleh Allah. Saya ini mulai remaja ngajar ngaji, Pak. Elek-elek ini mulai cilik yang ngajar ngaji, elek-elek ini. Saya kuliah itu sambil ngajar ngaji, Bu. Ngajar ngaji, nggak ngerti cara cari duit, nggak ngerti saya. Ngajar ngaji. Anak kecil-kecil, anak TK, anak SD, sudah ngajar ngaji aja. Ini kan ayatnya Allah itu, satu huruf mukjizat, diyakini terus. Saya tidak punya cita-cita jadi pengasuh pondok, jadi ketua DPR, jadi tidak pernah punya jadi cita-cita jadi pengacara, nggak ada itu. Melaku itu kayak anak si nonton. Pokok jangan meninggalkan ngajar, karena ngajar itu adalah tugas nubuwah, tugas kenabian. Sudah walaupun di rumah nggak ada musola, bikin satu ruangan di teras ngajar ngaji walaupun 2 orang 3 orang. Abah saya ini tentara, itu punya ruangan kecil ukuran 3x4, itu digunakan untuk ngajar ngaji. Mulai saya belum ada, mulai kakak saya sampai saya itu, beliau ngajar ngaji dengan tugas sore ngajar ngaji. Yang diajarkan alif, ba, ta, ta. Jadi anak-anak titak-titak cara sekarang itu ikroan lah. Jadi ngajar ngaji. Jadi walaupun pondok Adzikro 2 di Kalibaru itu santrinya 25, sudah ditelateni ngajar ngaji. Jangan karena banyak dan sedikit terus semangat. Yang di Jember 17, Pak. Pokoknya ngajar ngaji. Dibuat ngajar ngaji. Yang lain mendirikan MBG, kita mendirikan tempat untuk ngajar ngaji. Yang dia membangunkan jasmani, kita membangunkan rohani. Kan Indonesia Raya gitu kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. MBG bangunlah badannya, kita bangunlah jiwanya. Double. Kalau MBG terus jiwanya nggak diisi gimana? Nah gitu ke. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah alhamdulillah ini kabar-kabar. Karena ucapan kita ini masa depan kita. Saya ucapkan aja. Kemarin saya datang ke Wadung Pal, Wadung yang ikut genteng. Saya punya warisan tanah 1 hektar. Tanahnya bagus gitu. Kemarin tak survei. Wah ini kalau di sini didirikan musola atau masjid, usaha anak di sini luas. Penyebabnya apa Bu? Kok punya ide gitu? Pengajian Ahad pagi ini, weng tin gitu Bu. Sudah mulai banyak gangguan. Malam juga gitu. Yang sana lewat. Dulu sepi nih ya. Sekarang loh itu, rame itu. Sehingga tanah warisan itu, wah ini enak kalau bukan pondok itu. Nah, doakan mudah-mudahan saya mau bikin padepokan dulu, kecil-kecilan dulu. Nah, nanti saya sudah datang ke beberapa warga di sana kemarin. Wah, merespon baik. Nah, karena di sana yang sebelah utara itu banyak agama lain, yang sini Islam. Nah, itu saya dapat respon baik. Nah, nanti itu untuk apa? Untuk praktikumnya yang tadi seperti tadi nih, Pak. Nah, itu biar praktek di sana. Diajari dari kiai, diajari jadi ustadz. Doakan nih. Nah, mudah-mudahan itu wujud. Jadi kalau duduk ngadep ke barat, Pak, itu kelihatan ada kebun-kebun gitu. Kelihatan ada sungai. Jadi coba bayangkan ini sawah saya itu, depannya sungai, selatannya sungai, belakangnya sungai, diuteri sungai. Wah, asik mari ngono mek mancing. Teng. Kita gak ngaji wis. Nah, nanti mudah-mudahan tahun depan kalau Bapak Ibu kosong, kalau itu sudah jadi gitu kita ngaji di sana. Terus ada yang bercocok tanam, misalnya ada yang nyalain cabai, ada yang gitu Pak.
Asik itu santrinya. Ada yang memelihara lele, kalau mau makan ambil lelenya. Ada yang ngambil gurami kan gitu. Kalau di sini kan tidak bisa ini. Sudah padat itu, isinya cuma keramik semua sudah ini. Doakan nggih. Ini saya ucapkan masih ada di sini dengan harapan ini teori afirmasi. Apa yang diucapkan mudah-mudahan terwujud. Ya, semua untuk anak-anak biar nanti bisa berkembang. Ya, mudah-mudahan di Banyuwangi santri Al-Dzikra menjadi contoh. Maka saya yang agak maju mundur itu sebenarnya Candreng Mudura jit-jit katanya orang Jawa napa nggih Pak? Mangu-mangu niku. Kalau anak-anak santri akhlaknya belum mapan, takut sembrono, caranya ngomong, caranya bersikap di lapangan sudah bisa menjelaskan, ternyata sikap perilakunya di masyarakat nggak cocok dengan yang diucapkan, itu yang saya paling takut itu. Maka Bapak Ibu kalau yang sudah bisa kayak tadi itu di depan tadi itu, ya Ryan tadi kok gak maju kenapa? Nah, itu tolong dijaga adab sama tetangga, adab sama orang tua, adab sama, karena itu alat ukur. Sekali cacat perilakunya walaupun alim nggak akan pernah dipercaya rakyat. Jadi harus dijaga betul mentalitasnya kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.